seluruh perkhidmatan. Dan sayangnya kadang orang menceritakan peristiwa Imam Husain itu hanya sebatas pada 10 Asyura, hanya pada sebatas 10 Muharramnya. Padahal madrasah Imam Husain itu dimulai sejak beliau keluar dari Mekah Madinah menuju ke Karbala. Sayangnya mungkin sebagian catatan tentang apa yang dilakukan pada perjalanan itu sebagiannya hilang. Tapi di buku-buku seperti buku Mega Tragedi itu kita akan menyaksikan bagaimana dialog antara Imam Husain dengan sahabatnya. Kalau Ustadz Miftah pernah menyampaikan bahwa sebutkan satu nilai kebaikan yang tidak ada pada peristiwa Imam Husain. Tidak ada satupun kebaikan nilai universal apapun bentuknya yang tidak ada pada perjalanan Imam Husain. Sebutkan itu tantangan bagi siapa? Keadilan ada pada perjalanan Imam Husain, ketulusan ada pada perjalanan Imam Husain, empati ada pada perjalanan Husain. Bagaimana Abu Fadl Abbas rahmatullah alaih itu sudah dipotong tangannya, dipotong kakinya, masih saja ingin menampilkan air untuk Imam Husain. Tidak ada satu, sebutkan satu nilai kebaikan tanpa sekat-sekat agama yang tidak ada pada perjalanan Imam Husain. Jadi sebenarnya kehadiran perjalanan Imam Husain itu adalah manifestasi seluruh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah madrasah cinta. Nah, orang kaum ma'arofi bergabunglah bersama orang-orang yang rugi. Kenapa ayatnya wal kaum ma'arofiin? Kenapa tidak begini saja? Wasjud ma'as sajidin, sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Kan bisa saja kita bertanya seperti itu. Kenapa yang disebutkan ruku? Kenapa bukan sujud? Dan tentu pemilihan kata dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Al-Quran itu kalam Tuhan suci, memiliki kandungan makna setiap hurufnya, memiliki lapisan makna setiap katanya. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kan bisa saja wasjud ma'as sajidin, sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Tapi di ayatnya tidak seperti itu. Kenapa yang dipilih ruku? Kalau saya tanya ibu bapak, bacaan ruku apa? Subhanallah Kalau agak boleh sedikit nakal bertanya, kenapa tidak dibalik saja? Di bacaan sujud kita baca Subhana Rabbiyal Azim, dan di bacaan ruku itu kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa nggak dibalik saja? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Itu adalah rahasianya. Kenapa di ayat itu warga ma'arofiin? Kenapa pada ruku yang disebutkan Subhana Rabbiyal Azim bukan Subhana Rabbiyal A'la? Dan apa hubungan semua ini? Yang pertama, ini rahasianya. Di Al-Baqarah tadi, mohon maaf kalau mengulang, setelah perintah sholat zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Tidak disebutkan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Satu. Yang kedua, di bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim bukan Subhana Rabbiyal A'la. Yang ketiga, dalam riwayat Mashab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kita tahu ayat tentang penyembelihan ketika Nabi Ismail hendak disembelih, fadainahu bidzikrin azim. Baca dulu apa? Subhana Rabbiyal Azim. Imam Husain dalam Al-Quran itu nama kalau ada yang bilang tidak ada yang disebutkan Imam Husain dalam Al-Quran, itu dia lagi ngomong maksudnya. Kenapa? Karena nama Imam Husain ada, gelarnya ada, yaitu Zikrin Azim, sembelihan yang agung. Sayangnya kata azim dalam sebagian terjemahan itu diterjemahkan dengan sembelihan yang besar. Padahal saya pernah meneliti secara sepintas tentang kata azim dalam Quran. Hampir bisa dipastikan
90% lebih kata azim dalam Quran itu tidak pernah digunakan untuk objek materi, tidak pernah digunakan untuk menunjukkan kebesaran materi, kebesaran fisik. Azim selalu menunjukkan kebesaran Tuhan. Azim itu kebesaran maknawi, jadi bukan kebesaran fisikal. Imam Zain dalam Quran menggantikan Nabi Ismail yaitu Zibhin Azim, sembelihan yang agung. Sedangkan bacaan rukuk kita Subhana Rabbiyal Azim, Imam Zain Zibhin Azim. Dan kita disuruh bergabung dengan warkamu ma'al raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa korelasi di antara tiga ini? Kalau kita lihat gerakan rukuk itu, kepalanya kan di depan, beda dengan sujud. Kalau sujud agak berapa, sujud menghadap ke bawah. Kalau rukuk tidak, kepala itu berada pada posisi yang paling depan. Sebenarnya rukuk itu adalah simbol dari Zibhin Azim, ketika harta kepala pun siap kita persembahkan. Itu rahasia mengapa rukuk itu bacaannya Subhana Rabbil Azim, karena pada kata azim itu ada Zibhin Azim, ada sembelihan yang itu rahasia. Jadi sebenarnya ketika kita rukuk itu, setiap kali kita rukuk itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan seperti kepala yang siap disembelih. Kalau kita lihat gerakan rukuk, kepala itu paling depan. Mengapa bacaannya Subhana Rabbiyal Azim? Karena pada azim ada Zibhin Azim. Jadi rukuk itu bukan sekedar rukuk. Rukuk adalah simbol Imam Zain. Rukuk itu adalah ketika seorang hamba itu saking muruknya keakuannya, saking dia hancurkannya keakuannya, sampai kepalanya pun siap dipersembahkan, mendahulukan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi, mendahulukan apa yang diinginkan Tuhan di atas kehendak itu. Dan itu syarat menjadi, dan itulah syarat bergabung dengan kabilah Imam Zain.